Anime Jigokuraku episode yang ke-11 bagian yang kedua dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada chapter inilah akhirnya kita bisa melihat sama-sama mengenai jalannya pertarungan seru antara Gabimaru dan teman-temannya melawan kelompok dari Soshin dan juga Doshin yang kebetulan pada saat itu muncul secara bersamaan di hadapannya. Nah, menariknya, tepat setelah para Soshin mulai berlari menuju ke arah mereka, maka di momen yang sama itu, Gantet Susai pun seketika langsung maju seorang diri, dan dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung melayangkan satu buah teknik tebasan surgawinya menuju ke arah para Soshin. Sampai pada momen ini, akhirnya serangan dari Gantet Susai pun kini berhasil membelah tubuh mereka menjadi beberapa bagian, sekaligus menumbangkan mereka semua hanya dalam satu kali tebasan saja. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Gabimaru, di mana pada panel berikutnya dia pun dengan cepat seketika langsung melompat dan mengeluarkan teknik ninjutsunya. Akibatnya satu persatu dari para Soshin itu pun seketika langsung tumbang dan tubuhnya pun menjadi hancur tercabik-cabik setelah terkena serangan menggunakan teknik ninjutsu yang dimiliki oleh Gabimaru. Namun sepertinya ancaman yang saat itu sedang mereka hadapi tidak berakhir sampai di sini. Karena tidak peduli seberapa banyak Soshin yang berhasil mereka bunuh, nyatanya para Soshin pun terus-menerus berdatangan ke arah mereka dalam jumlah yang tidak terbatas. Melihat dan menyadari semua hal itu, Gabimaru dan juga Gantet Susai akhirnya seketika sadar bahwa selama Doshin yang ada di belakang mereka tidak dibunuh, maka jalannya pertarungan ini tidak akan pernah ada habisnya. Mengingat Doshin lah yang terus-menerus memanggil para Soshin dan menciptakan para Soshin untuk membantu mereka mengalahkan serta membunuh para manusia yang datang ke pulau tersebut. Walaupun keadaan di dalam medan tempur saat ini sangat tidak menguntungkan, tapi nampaknya semua hal tersebut sama sekali tidak membuat Gabimaru dan juga Gantet Susai menjadi merasa frustasi. Mengingat di momen ini mereka pun seketika malah menjadi bersemangat dan mereka pun malah terlihat sama-sama tersenyum karena dengan banyaknya jumlah Soshin di hadapan mereka. Maka peluang untuk bisa mempelajari teknik bertarung baru yang ada di pulau ini tentu saja malah akan terbuka semakin lebar. Oleh karena itu di panel berikutnya, Gantet Susai pun dengan cepat langsung menggendong tubuh Mei Mei dan juga menaruh Mei Mei di pundaknya. Serta di saat yang bersamaan, Gantet Susai pun langsung meminta Mei Mei untuk mau mengajarkan mereka semua mengenai bagaimana cara menggunakan kekuatan Tao, serta bagaimana cara bagi manusia biasa untuk dapat meningkatkan kekuatan Tao-nya. Karena menurut Mei, hanya kekuatan Tao sajalah yang bisa digunakan untuk membunuh secara permanen semua monster yang ada di pulau ini. Serta hanya dengan menggunakan kekuatan Tao sajalah para manusia bisa bertahan dan juga memberikan perlawanan ketika bertarung dengan para Doshin, atau malah ketika mereka berhadapan dengan ketujuh orang anggota Tensen lainnya. Nah, mulai dari sanalah pertarungan serta proses latihan dari Gabimaru dan juga Gantet Susai seketika langsung dimulai. Di mana pada panel berikutnya, Gantetsu pun dengan cepat langsung menebas semua musuh yang ada di hadapannya sambil terus berusaha memfokuskan konsentrasinya untuk bisa bertarung sambil melapisi Tao di sekujur tubuhnya. Hingga setelah beberapa kali mencoba, dia pun akhirnya mampu mempelajari teknik Tao tingkat dasar. Sampai di momen ini, serangan dari Gantetsu pun menjadi semakin efektif dan juga semakin kuat. Simpelnya, semakin bagus seseorang mampu mengendalikan Tao, maka semakin sedikit pula stamina yang akan dia gunakan untuk melakukan sebuah serangan. Begitupun sebaliknya, di mana jika seseorang tidak bisa menggunakan Tao, maka ketika dirinya bertarung tenaga yang dikeluarkan akan lebih banyak, namun dampak serangannya sangatlah kecil. Intinya, Tao adalah cakra. Jadi semakin mahir seseorang mampu menggunakan cakranya, maka hal itu pun akan semakin meningkatkan output dari kekuatan yang dikeluarkan oleh penggunanya. Di sisi lain medan tempur ini, hal yang serupa pun dilakukan juga oleh Gabimaru, di mana pada momen berikutnya, dia pun kembali melompat ke sana kemari untuk langsung mengalahkan dan juga membunuh semua lawan yang saat itu mencoba untuk menghalanginya. Melihat dan menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Gantetsu pun seketika menjadi bingung.
Hingga di momen ini dia pun langsung bertanya kepada Mei mengenai apa alasan dari Gabimaru bisa menjadi sangat kuat. Padahal tubuh dari Gabimaru sangatlah kecil, dan Gabimaru juga bertarung hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Mendengar pertanyaan tersebut, Mei pun seketika langsung menjawab bahwa alasan serangan Gabimaru sangat kuat, karena saat ini Gabimaru sudah mampu menguasai dan mengendalikan kemampuan taunya. Itulah yang membuat Gabimaru bisa bertarung dengan efektif dan juga efisien. Namun semua momen di atas angin tersebut tidaklah berlangsung cukup lama, karena pada panel berikutnya, tiba-tiba saja dari arah belakang Gantetsusai, Doshin pun seketika langsung muncul untuk mencoba menyerang Gantetsusai ketika dirinya sedang lengah dengan menggunakan tendangan kaki kanannya. Beruntung di momen ini Gantetsu pun mampu merespon dengan cepat, hingga pada akhirnya serangan dari Doshin barusan berhasil digagalkan dengan sempurna menggunakan katananya. Serta di saat yang bersamaan Gantetsu pun langsung melancarkan satu buah serangan balasannya dengan menggunakan teknik tebasan katananya. Tapi sayangnya, kali ini Gantetsu lah yang harus dibuat kecewa. Karena ternyata tujuan awal Doshin menyerang Gantetsu bukanlah untuk melukai dirinya, tapi melainkan untuk mengambil dan menculik tubuh Mei yang saat itu ada di pundak dari Gantetsu. Akibatnya, pada panel ini Doshin pun berhasil mengambil tubuh dari Mei, dan dia pun langsung membawanya untuk pergi menjauh sambil mencoba untuk terus menghindari serangan balasan dari Gantetsu. Melihat semua hal itu di depan matanya, Gabimaru, Fuchi, dan juga Gantetsu pun seketika malah menjadi bingung, karena mereka sama sekali tidak menyangka bahwa para Doshin ternyata malah mengenal Mei, bahkan mereka pun sampai memperlakukan Mei seperti seorang putri. Mengingat di momen ini, Doshin pun dengan sopan langsung berlutut di hadapan Mei, serta mereka pun langsung mengajak Mei untuk mau ikut pergi bersamanya menuju ke Istana Horai. Bahkan pada panel berikutnya, Gabimaru yang saat ini masih terlihat bingung akhirnya mulai bertanya kepada Doshin mengenai apa hubungan mereka dengan Mei, dan kenapa monster seperti Doshin bisa mengenal Mei. Mendengar pertanyaan tersebut, Doshin pun dengan cepat langsung menjelaskan bahwa Mei adalah salah satu dari mereka, karena pada dasarnya Mei adalah anggota dari Lord Tenshin yang dilahirkan dan dibesarkan melalui sebuah eksperimen untuk menggabungkan atau memasukkan sel dari para Tenshin ke dalam tubuh manusia. Itulah yang menjadikan alasan kenapa para Doshin bisa mengenal Mei. Tapi meskipun begitu, ternyata pada panel berikutnya hal yang sangat berbanding terbalik justru malah kembali terjadi. Karena pada momen tersebut, Mei yang ketakutan dan tidak mau pulang akhirnya seketika langsung menangis dan meminta kepada Gabimaru untuk segera diselamatkan. Walaupun pada awalnya Gabimaru nampak ragu, tapi setelah dirinya melihat air mata dari Mei yang terus jatuh membasahi pipinya, akhirnya Gabimaru pun mampu membuang semua keraguannya, serta di saat yang bersamaan, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke hadapan Mei dengan niat untuk melindunginya. Beruntungnya di momen itu, Gantetsu dan juga Fuchi mampu merasakan hal yang sama juga seperti Gabimaru. Hingga secara bersamaan mereka bertiga pun akhirnya sepakat untuk memprioritaskan melindungi Mei lebih dulu dari ancaman para Doshin. Nah, mulai dari sanalah pertarungan yang luar biasa menegangkan seketika langsung terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada panel berikutnya, Doshin pun dengan cepat langsung membelah atau membagi tubuhnya sendiri menjadi dua bagian. Yaitu bagian yang pertama adalah Doshin dengan wujud kupu-kupu, dan kemudian bagian yang kedua adalah Doshin dengan wujud centipede. Melihat dan menyaksikan semua hal itu di depan matanya, emosi dan juga semangat bertarung dari Gantetsusai pun seketika langsung terbakar. Karena di momen ini dirinya baru sadar bahwa Doshin kupu-kupu itulah yang berhasil membuat Gantetsu menjadi kehilangan tangan kiri. Mengingat pada beberapa episode sebelumnya, gigitan dari Doshin kupu-kupu mampu memberikan racun yang sangat kuat, bahkan sampai bisa membuat para targetnya menjadi terbunuh. Oleh karena itu, demi bisa menyelamatkan hidupnya, Gantetsu pun terpaksa harus memotong tangan kirinya sendiri sebelum racun itu berhasil menyebar ke seluruh tubuhnya.
Sedangkan hal yang berbanding terbalik justru dilakukan oleh Gabimaru, karena pada momen ini, Gabimaru pun memilih untuk bertarung dengan gaya yang pasif, yaitu dengan cara menganalisa dan juga mempelajari lebih dulu gerakan dari para Doshin. Sebelum pada akhirnya Gabimaru bisa memutuskan mengenai teknik dan taktik seperti apakah yang selanjutnya akan dia gunakan di dalam pertempuran hidup dan mati. Semua momen pertarungan tersebut pun berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada panel berikutnya kita pun akhirnya diperlihatkan bahwa semua serangan yang dilancarkan oleh Gantetsu kepada Doshin sama sekali tidak berdampak apa-apa. Karena ketika Gantetsu mulai mengeluarkan teknik tebasan jarak jauhnya, maka di saat yang bersamaan itu, Doshin pun mampu mementakkan dan menahan semua serangan tersebut dengan menggunakan dinding pelindung transparan yang sudah dilapisi dengan tau. Begitu pula dengan Gabimaru, di mana ketika Gabimaru mencoba untuk bertarung dalam jarak dekat, maka di saat yang bersamaan itu juga, semua serangan dari Gabimaru mampu dipatahkan dan juga ditangkis dengan sempurna oleh para Doshin menggunakan binatang atau serangganya yang sejak tadi terus mengelilingi tubuh Gabimaru. Nah, di momen itulah Gabimaru dan juga Gantetsu pun seketika langsung sadar bahwa level tau dari para Doshin yang saat ini sedang dilawan sedikit jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mereka berdua. Itulah yang membuat semua serangan dari Gabimaru dan juga Gantetsu menjadi sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi terlepas semua hal di atas, ada sebuah hal penting yang membuat mereka berdua menjadi heran, yaitu kenapa para Doshin tidak mencoba untuk menyerang balik dengan serius? Dan kenapa para Doshin sejak tadi hanya mencoba untuk terus bertahan saja? Mendengar pertanyaan itu dari Gabimaru, Doshin pun seketika langsung menjawabnya bahwa tujuan mereka datang saat ini hanyalah untuk membawa Mei pulang, bukan untuk bertarung melawan manusia. Jadi jika Gabimaru mau menyerahkan Mei kepada mereka, maka Gabimaru dan teman-temannya diperbolehkan untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Menyaksikan respon yang keluar dari mulut Doshin, Gabimaru pun seketika malah menjadi semakin bingung. Sampai di momen yang sama ini, dia pun mulai bertanya kepada Doshin, kenapa mereka sangat ingin sekali membawa Mei pulang? Padahal Mei sendiri nampak ketakutan dan tidak mau menurut kepada mereka. Di momen inilah sebuah jawaban yang sangat mencengangkan seketika langsung disampaikan oleh kedua orang Doshin itu, di mana inti jawaban dari mereka adalah sebagai berikut. Pertama, menurut para Doshin, Mei sama persis dengan mereka. Karena Mei dan juga Doshin adalah sebuah produk gagal yang telah diciptakan oleh Tencent. Mengingat makhluk ciptaan sempurna harus memiliki dua buah cakra di dalam dirinya, yaitu cakra yin dan juga cakra yang. Jadi di saat para Doshin mendapatkan cakra yang, maka Mei adalah satu-satunya wanita di dunia monster ini yang memiliki cakra yin. Oleh karena itu, untuk dapat hidup sempurna para Doshin pun membutuhkan Mei untuk menjadi pendamping mereka. Kedua, terdapat sebuah ritual penting untuk bisa meningkatkan kekuatan Tao di dalam pulau ini, diantaranya adalah Duin, Taisoku, Suitsu, Suten, dan juga Bochujutsu. Nah, di antara kelima cara itu, Bochujutsu adalah ritual paling penting yang harus dilakukan oleh para Doshin jika mereka semua ingin bisa mendapatkan wujud yang sempurna, yaitu wujud manusia. Sederhananya, Bochujutsu adalah sebuah ritual hubungan badan antara laki-laki yang memiliki cakra yang dan perempuan yang memiliki cakra yin, supaya mereka bisa mendapatkan kekuatan sempurna dan bisa menjadi para Tencent juga. Yang artinya, para monster harus bercocok tanam dengan Mei, supaya mereka bisa menjadi kuat. Itulah alasan kenapa para Doshin sangat bernafsu sekali ketika melihat Mei di depan matanya. Dan itu jugalah yang membuat Mei menolak untuk diajak pulang ke istana Horai, serta malah memilih untuk diselamatkan oleh Gabimaru. Mendengar semua jawaban dari Doshin itu, emosi dari Gabimaru pun seketika menjadi tidak terbendung. Hingga di momen selanjutnya, dia pun berhasil meningkatkan kemampuan taunya dengan sangat drastis. Serta di saat yang bersamaan Gabimaru pun seketika sudah bersiap untuk kembali melanjutkan pertarungannya lagi. Namun dengan tujuan yang berbeda, yaitu Gabimaru akan bertarung serius dengan tujuan untuk membunuh para lawannya. Dan ketika Gabimaru sudah masuk ke mode ini, maka tidak akan ada satupun lawannya lagi yang akan bisa selamat. Nah, itulah semua potongan alur cerita singkat dari anime Jigokuraku episode yang ke-11.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.